Sepertinya keluargamu sedang pergi liburan. Mereka terlihat sangat bahagia. Dengan beberapa patah kata dari tetanggaku itu, semuanya akhirnya masuk akal. Aku baru saja keluar dari bangsal bersalin rumah sakit. Sambil mendekap bayiku yang baru lahir bagaikan burung kecil yang rapuh, aku akhirnya kembali ke rumahku sendiri. Sudah terbiasa dengan rutinitas, aku menekan kode sandi pada smart lock pintu apartemen kami. Namun mesin itu hanya merespons dengan bunyi bip mekanis yang dingin. Suamiku telah meninggalkanku, membawa ibu dan adik perempuannya bersamanya. Dia meninggalkanku dan bayi kami yang baru lahir berdiri di luar pintu depan rumah kami sendiri, sementara mereka terbang untuk liburan ke luar negeri. Berdiri di lorong ber-AC yang dingin itu, aku menangis dalam diam hanya sekali. Dan saat itu juga aku membuat keputusan. Aku segera melakukan 2 panggilan telepon. Yang pertama kepada ibuku untuk menjemputku. Yang kedua kepada seorang pengacara untuk mengakhiri semua ini. Seminggu kemudian, suamiku dan keluarganya kembali sambil tertawa dan dalam suasana hati yang sangat gembira, membawa banyak tas belanja berisi barang-barang bermerek dari toko-toko mewah Eropa. Tetapi yang menyambut mereka adalah pintu apartemen kami yang telah dipasangi kunci yang benar-benar berbeda. Siapa kalian? Berhenti membuat keributan di depan properti orang lain. Saya sudah membeli apartemen ini. Saat itulah suamiku akhirnya menyadari satu-satunya pesan singkat yang telah kukirimkan kepadanya. Kisah kami dimulai sekarang. Di lobi rumah sakit Pondok Indah, Putri memeluk bayinya erat-erat saat dia berjalan melewati pintu kaca otomatis. Angin sejuk bulan April di Jakarta sedikit mengangkat sudut selimut bayinya. Putri dengan cepat merapikannya kembali dan menatap wajah anaknya. Kita pulang, sayang. Ayah pasti sudah tidak sabar melihatmu, bisik Putri kepada bayinya saat ia masuk ke kursi belakang taksi. Melihat kompleks apartemen mewahnya yang menjulang tinggi di kawasan Jakarta Selatan dari balik jendela, senyum hangat secara alami menghiasi wajahnya. Taksi itu berhenti di lobi utama. Putri melangkah keluar, mendekap bayinya, dan naik lift. Tiba di lantai 12, ia berdiri di depan pintunya dan menekan kode sandi. Nada kesalahan mekanis yang dingin berbunyi 3 kali, diikuti oleh lampu merah yang berkedip. Jari-jari Putri membeku. Tunggu. Apa aku salah ketik? Gumamnya pada diri sendiri. Ia perlahan dan hati-hati mengetik angka-angka itu lagi. Nada kesalahan yang sama bergema di lorong yang sepi itu. Bingung, ia mencoba untuk ketiga kalinya, namun pintu tetap terkunci rapat. Putri mengerutkan kening. Apakah Bima mengubah kodenya? Bisiknya, menarik ponsel pintar dari tasnya dengan tangannya yang bebas untuk menelepon suaminya. Ponsel itu bahkan tidak berdering, langsung tersambung ke suara operator otomatis. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Putri mematikan telepon dan mencoba lagi berulang-ulang. Hanya untuk mendengar suara robotik yang sama. Menggigit bibirnya, ia menelepon 5, 6, 7 kali. Tidak ada yang berubah. Bayi di pelukannya mulai rewel dan menangis. Putri mengelus punggung bayinya untuk menenangkannya. Menunduk, ia menyenggol keset pintu dengan kakinya dan menyadari ada sedikit tonjolan. Di bawah keset itu tergeletak sebuah kunci logam dingin yang baru saja diduplikat, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa ini? Putri meletakkan kunci itu di telapak tangannya dan menatapnya. Selama mereka tinggal di sana, mereka tidak pernah menggunakan kunci fisik. Itu adalah smart lock. Sekarang kode sandinya telah diubah dan ada kunci asing yang tak berguna tertinggal. Tangannya mulai gemetar. Ia menjatuhkan kunci itu di sudut lorong dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon ibu mertuanya, Ibu Ratna. Nada sambung berbunyi. Tepat saat itu, pintu unit tetangganya terbuka dan Mbak Ayu, tetangganya, mengintip keluar. Oh, Mbak Putri. Sudah pulang bawa dedek bayi ya? Mbak Ayu menyapanya dengan ceria, melangkah keluar. Putri memaksakan senyum sopan dan mengangguk. Iya, Mbak Ayu, tapi kode sandinya nggak bisa. Mbak lihat suami saya nggak, ya? Mata Mbak Ayu membelalak. Loh, Mbak Putri belum tahu ya? Mas Bima berangkat kemarin sama ibu dan adiknya. Mereka bawa koper-koper besar. Tadi naik Grabcar SUV ke bandara. Wajah Putri berubah kaku seperti batu. Sepertinya keluargamu sedang pergi liburan. Mereka terlihat sangat bahagia, tertawa dan ngobrol santai, tambah Mbak Ayu, sama sekali tidak menyadari situasinya. Saat itu juga, Putri mendengar suara ibu mertuanya di telepon. Halo, Putri memberi Mbak Ayu anggukan sopan, membalikkan badannya, dan menempelkan ponsel ke telinganya. Bu, ini Putri. Aku lagi berdiri di luar apartemen, tapi kodenya diganti dan aku nggak bisa masuk. Aku juga nggak bisa hubungi Mas Bima. Keheningan sejenak menyelimuti panggilan itu. Lalu Ibu Ratna berbicara dengan lambat dan meremehkan. Oh, kode sandinya. Ibu nggak tahu.
Kamu tanya Bima saja, makanya aku telepon ibu. Aku nggak bisa hubungi dia. Kalian lagi di mana? Ibu lagi sibuk sekarang. Bima nanti pasti telepon kamu. Ibu tutup ya. Klik. Ibu Ratna mematikan telepon secara sepihak. Putri perlahan menurunkan ponsel dari telinganya dan bersandar ke dinding lorong. Bayinya mulai menangis lagi. Putri menatap kosong ke arah pintu rumahnya sendiri yang terkunci. Kode sandi yang diubah, ponsel suaminya yang dimatikan, dan mertuanya yang dengan bahagia membawa koper pergi. Perlahan, air mata menggenang di mata Putri. Perjalanan keluarga, dan hanya aku yang disingkirkan, katanya, suaranya pecah. Cahaya lampu neon lorong memancarkan kilau dingin ke arahnya dan bayinya. Mengusap air mata dengan lengan bajunya, Putri mengambil ponselnya dengan jari-jari gemetar dan menelepon ibunya. Halo, Ma, ini Putri. Sayang, ada apa? Kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit, mau Mama dan Papa jemput? Ma, tolong jemput aku. Aku nggak bisa masuk ke rumah. Bima ganti kunci dan pergi liburan keluarga tanpaku. Dia nggak mau angkat teleponnya. Ia mendengar ibunya menarik napas tajam dan dalam di ujung telepon sana. Jangan bergerak. Mama dan Papa segera ke sana. Putri menutup telepon dan melorot turun dari dinding, duduk di lantai berkarpet di lorong itu. Merasakan kehangatan tubuh ibunya, sang bayi akhirnya berhenti menangis dan tertidur. Kepalan tangan kecilnya tergenggam erat. Putri menatap kepalan tangan kecil itu dan mengatupkan rahangnya. 20 menit kemudian, pintu lift terbuka dan orang tua Putri bergegas keluar. Melihat putrinya duduk di lantai lorong, ibunya berlari menghampiri dan menariknya ke dalam pelukan erat. Oh, anakku sayang, kamu pasti sangat ketakutan. Ayah Putri menatap tajam pintu yang terkunci itu dan menggelengkan kepalanya. Ayo pulang, ini bukan tempat untukmu. Ia membantu Putri berdiri. Sebelum pintu lift tertutup, Putri menoleh ke belakang dan memberikan satu tatapan tajam terakhir ke arah pintu yang terkunci itu. Malam itu, di kamar tidur masa kecilnya di rumah orang tuanya di kawasan Bintaro, Putri berbaring dalam gelap di sebelah bayinya yang tertidur, cahaya layar ponselnya menerangi wajahnya. Di kolom pencarian, ia mengetik kata demi kata. Pengacara perceraian, harta gonogini, hak asuh anak, penggelapan harta bersama. Matanya berbinar dingin dalam kegelapan. Ia menyimpan nomor sebuah firma hukum keluarga terkemuka dan mengunci layarnya. Satu-satunya suara di kamar itu adalah napas bayinya yang lembut dan berirama. Keesokan paginya, Putri berbicara kepada ayahnya saat sarapan. Pa, bisa bantu Putri hari ini? Apapun itu. Mau kemana? Putri harus ambil barang-barang dari apartemen. Putri sudah panggil tukang kunci untuk membongkar kuncinya. Ayahnya meletakkan cangkir kopinya dan mengangguk. Ayo berangkat setelah makan. 1 jam kemudian, tukang kunci itu berhasil membuka pintu. Putri melangkah masuk dan melihat sekeliling. Berserakan di sofa ruang tamu adalah pakaian-pakaian baru dengan label harga yang sudah dirobek. Di atas kitchen island tergeletak secari kertas sticky note dengan tulisan tangan Ibu Ratna yang berantakan, sebuah daftar belanjaan untuk butik-butik desainer Eropa dan buku panduan perjalanan yang terbuka. Putri memungut catatan itu. Makeup untuk Siska, sabuk kulit untuk Bima. Suplemen mewah untukku. Putri meremas kertas itu di kepalanya. Pa, Putri cuma perlu ambil dokumen-dokumen. Putri nggak akan lama. Putri berjalan ke kamar tidur utama dan membuka brankasnya. Ia mengeluarkan dokumen-dokumen itu, sertifikat hak milik, SHM properti yang telah dipindah tangankan orang tuanya ke atas namanya secara eksklusif sebagai harta bawaan sebelum pernikahan, sebuah map berisi rekening koran, dan buku ceknya. Ia memasukkannya ke dalam tas jinjingnya. Ia mengemasi pakaian dan perlengkapan bayi ke dalam tas duvel dan menatap sekeliling tempat itu untuk terakhir kalinya. Ayahnya sedang menunggu di dekat pintu. Memperhatikan wajahnya. Sudah ambil semuanya? Tanyanya. Sudah, jawab Putri singkat. Melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Siang itu, Putri berjalan masuk ke sebuah kantor hukum yang elegan di kawasan SCBD. Setelah menyebutkan namanya kepada resepsionis, ia diantar ke ruang konferensi. Putri mengambil dokumen-dokumen dari tasnya, menyebarkannya di atas meja mahoni, dan mulai berbicara. Apartemen ini dibeli oleh orang tua saya sebagai hadiah sebelum pernikahan. Ini sepenuhnya atas nama saya. Ini sertifikat tanah dan catatan mutasinya. Suami saya tidak berkontribusi sepeser pun untuk modal pokoknya. Pengacara itu meninjau dokumen-dokumen tersebut dan mengangguk. Ini sangat kuat. Aset yang diperoleh sebelum pernikahan dan dihibahkan secara spesifik kepada Anda tetap menjadi harta bawaan atau properti terpisah Anda, tetapi kita harus bergerak cepat. Putri memejamkan matanya, menarik napas, dan menatap pengacara itu dengan tekad bulat. Lakukan secepatnya. Saya juga mau menjual apartemen itu.
Saya ingin semuanya dicairkan dan selesai sebelum mereka kembali. Pengacara itu mengamati wajah Putri sejenak sebelum mengambil pulpennya. Dimengerti. Kita akan mulai pengajuannya hari ini. Keluar dari firma tersebut, Putri menelepon seorang investor properti yang ia temukan secara daring. Matanya benar-benar kering. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk diteteskan. 2 hari kemudian, sang investor menelepon, "Mbak Putri, kami ada penawaran cash keras. Mereka bisa segera menyelesaikan akta jual beli di notaris. Perlukah saya kirimkan dokumennya?" "Ya, segera proses." Putri menutup telepon dan menyetir ke bank. Ia menutup semua tabungan pribadinya dan rekening deposito, memindahkan semuanya ke rekening baru di bank yang berbeda. Ia kemudian menelepon pialangnya untuk mencairkan reksadananya. Selanjutnya, ia melaporkan kartu kredit tambahan atas nama Bima sebagai hilang dan membatalkannya. Setelah semuanya aman, ia membuka internet dan mengubah alamat surat menyuratnya ke rumah orang tuanya. Duduk di dalam mobilnya, Putri membuka kontaknya. Ia memblokir nomor Ibu Ratna, lalu nomor Siska. Terakhir, ia mengetik pesan singkat untuk Bima. "Apartemen sudah dijual. Surat cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Jangan pernah mencariku." Ia menekan tombol kirim dan melempar ponsel itu ke kursi penumpang. Kembali ke rumah orang tuanya, Putri meletakkan tas-tasnya dan menatap ibunya yang sedang menggendong sang bayi. "Ma, boleh Putri tinggal di sini untuk sementara waktu?" Ibunya menimang bayi itu dan menatap mata putrinya. "Pertanyaan macam apa itu? Ini rumahmu. Mau kemana lagi kamu? Makan malam sudah siap, sana mandi." Ayahnya menurunkan korannya di ruang tamu dan berbicara dengan lembut. "Papa cuma senang kamu pulang." Putri menunduk, menggigit bibirnya dengan keras. Sebelum air mata jatuh, ia mendongak menatap wajah bayinya yang sedang tidur, mengecup pipi lembutnya, dan berbisik, "Bunda akan melindungimu." Saat pintu otomatis terminal kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta terbuka, Bima mendorong kacamata hitamnya ke dahi, dan mendorong sebuah koper raksasa. Di belakangnya berjalan Ibu Ratna yang syarat dengan tas-tas belanjaan dari butik kelas atas. Adik perempuannya, Siska, sibuk selfie dan tertawa-tawa melihat ponselnya. "Wah, memang gak ada yang ngalahin liburan, ya kan, Bu?" Bima meregangkan tubuh dan menoleh ke Ibu Ratna. "Pasti dong. Gak ada yang bisa ngalahin liburan keluarga. Ibu yakin Putri sudah banyak istirahat di rumah sakit, jadi dia pasti baik-baik saja," tambah Ibu Ratna sambil meremehkan sambil menyesuaikan posisi tas belanjaannya. Siska menimpali tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. "Mas Bima, aku harus pamer tas baru ini ke tunanganku, jadi ayo buruan, kita pesan gocar SUV saja." Ketiganya masuk ke dalam SUV mewah itu dan bersandar di kursi kulit, memperhatikan lampu-lampu Jakarta yang berkelebat di balik jendela. Ibu Ratna menggeser-geser foto liburan mereka dengan seringai lebar. Tiba di garasi parkir bawah tanah apartemen, Bima mendorong kopernya menuju tempat parkir yang sudah ditentukan. Langkahnya mendadak terhenti. Terparkir di tempatnya adalah sebuah mobil impor hitam mengkilap yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Loh, siapa yang parkir di tempatku?" Bima mengerutkan kening, memeriksa plat nomornya. Ibu Ratna berjalan menghampirinya dari belakang. "Telepon resepsionis saja. Paling ada yang salah parkir. Ayo kita naik dulu dan taruh koper-koper ini." Bima menggelengkan kepalanya dengan kesal dan menekan tombol lift. Tiba di lantai 12, ketiganya berdiri di depan pintu. Bima menjatuhkan kopernya dan mengulurkan tangan untuk memasukkan kode barunya, namun jari-jarinya berhenti di udara. Smart lock itu berbeda. Itu bukan yang ia pasang. Itu benar-benar model high-end yang berbeda. "Apa-apaan ini?" gumam Bima, tetap mencoba mengetik kode tersebut. Bunyi bip kasar menolaknya. Ia mencoba kode lama. Lampu merah lagi. "Mas Bima, kenapa nggak dibuka pintunya?" rengek Siska dari belakang. Ibu Ratna menerobos maju melewati Bima dan menatap tajam pintu itu. "Pasti dia yang lakuin ini. Putri. Dia mengganti kuncinya selama kita pergi. Berani-beraninya dia." Ibu Ratna mulai menggedor pintu kayu solid itu dengan kepalan tangannya. Putri, buka pintu ini, buka sekarang juga." Jeritannya bergema di sepanjang lorong yang sunyi. Siska menutup telinganya dan melangkah mundur. Bima meraih lengan ibunya. "Bu, tenang. Tetangga nanti dengar." "Tenang. Rumah siapa ini? Berani-beraninya dia ganti kunci." Ibu Ratna menepis cengkeraman Bima dan menggedor pintu itu lagi. Tiba-tiba, pintu terbuka dari dalam. Seorang pria asing berdiri di sana. Ia adalah pria parubaya, berbadan tegap, dan memakai kaos oblong, menatap mereka dengan dahi berkerut tajam. "Kalian ini siapa?"
dan kenapa gedor-gedor pintu saya? Ibu Ratna menatap pria itu dari atas ke bawah dan berteriak, pintu kamu, ini rumah anak saya. Siapa kamu berani-beraninya ada di dalam? Pria itu menyilangkan tangan di depan dada dan menunjuk ke sisi pintu. Sebuah pelat nama kuningan baru terpasang di sana. Tercantum nama yang tak satu pun dari mereka kenali. Ini properti saya. Saya menandatangani akta jual beli dan pindah ke sini seminggu yang lalu. Mau saya tunjukkan sertifikatnya? Kata pria itu, suaranya tenang namun mengancam. Semua warna memudar dari wajah Bima. Tunggu, apa maksud Bapak? Apartemen ini atas nama saya. Tidak, bukan. Pemeriksaan sertifikatnya bersih dan penjualan tunainya sepenuhnya sah secara hukum. Kalau kalian tidak pergi dari lorong saya sekarang juga, saya panggil polisi atas tuduhan masuk tanpa izin. Pria itu mengeluarkan ponselnya. Panik Bima merogoh sakunya untuk mengambil ponselnya. Saat ia menyalakannya, di antara rentetan notifikasi, satu pesan singkat dari Putri muncul di layar. Apartemen sudah dijual, surat cerai akan segera dikirimkan kepadamu. Jangan pernah mencariku. Ponsel itu terlepas dari tangan Bima dan jatuh bergemerincing ke lantai, layarnya retak. Ia bahkan tidak mencoba memungutnya. Bibirnya bergetar, namun tidak ada kata-kata yang keluar. Apa, dia jual rumahnya? Ibu Ratna merampas ponsel itu dari lantai dan membaca layarnya. Wajahnya memerah padam, kemudian pucat pasi seperti kertas. Lututnya lemas, dan ia ambruk ke lantai lorong. Perempuan gila itu. Dia menjual rumah suaminya. Apa dia masih manusia? Ibu Ratna mulai meratap, memukuli karpet. Siska menatap kakak dan ibunya dalam ketakutan yang luar biasa dan melangkah mundur. Mas, ini beneran? Terus kita harus gimana? Bima tidak menjawab. Ia bersandar dengan berat ke dinding dan perlahan merosot ke lantai. Satpam gedung mendengar keributan itu dan naik ke atas. Melihat kekacauan itu, ia memanggil polisi. Tak lama kemudian, dua petugas polsek setempat melangkah keluar dari lift. Kami telah memverifikasi bahwa Anda bukan pemilik sah properti ini. Anda harus segera mengosongkan tempat ini, kata petugas itu kepada Bima dengan tegas. Ibu Ratna mencengkeram ujung celana polisi itu dan menangis terseduh-seduh. Ini bohong, Pak. Ini rumah anak saya. Menantu saya mencurinya dari kami. Dia itu pencuri. Ibu, hak miliknya sudah dipindah tangankan secara sah. Tidak ada yang bisa kami lakukan di sini. Anda harus menyelesaikan sengketa perdata apapun di pengadilan. Sekarang, lepaskan atau saya bawa Anda ke kantor. Petugas itu melepaskan paksa tangan Ibu Ratna dari kakinya. Bima berdiri dengan mata yang mati dan kosong, lalu meraih gagang kopernya. Tas-tas itu penuh dengan barang-barang mewah yang mahal, tetapi mereka bertiga tidak lagi memiliki rumah untuk pulang. Di jalanan kota yang gelap, mereka bertiga berdiri kedinginan dengan koper-koper mereka. Ibu Ratna melemparkan tas belanjaannya ke trotoar dan berteriak, Bima, apa yang akan kita lakukan? Di mana kita mau tidur? Bima menoleh ke Siska. Siska, kamu punya tempat kos kan? Kita ke sana dulu saja. Siska melangkah mundur. Melambaikan tangannya dengan panik. Gak mungkin. Tunanganku Mas Reza hampir tiap hari di sana. Apa kata dia kalau ibu sama Mas Bima tiba-tiba muncul bawa koper sebanyak ini? Siska. Ibu Ratna memekik. Namun Siska membalikkan badannya dan terus berjalan mundur. Bu, aku punya kehidupanku sendiri. Ini bukan cuma buat sehari dua hari. Kalian mau aku ngapain? Ia dengan cepat menyetop taksi Bluebird yang lewat, melompat masuk, dan melesat pergi. Ibu Ratna menatap lampu belakang taksi itu dan mengeluarkan tawa hampa yang getir. Lihat itu. Darah dagingku sendiri. Nggak ada seorang pun yang bisa dipercaya di dunia ini. Dalam keheningan, Bima mencari penginapan murah terdekat di ponselnya, menyeret koper-koper mereka yang berat. Bayangan mereka memanjang dan menyedihkan di bawah kerlip lampu jalan. Setelah malam tanpa tidur di hotel melati yang kotor, Bima membawa ibunya ke sebuah kantor pengacara murahan di ruko keesokan paginya. Begitu Ibu Ratna duduk, ia menggebrak meja. Penyihir bernama Putri itu menjual rumah kami diam-diam. Apa itu legal? Bukannya itu penipuan? Pengacara licik itu membetulkan dasinya dan menatapnya. Ceritakan seluruh situasinya. Bima menyuruh ibunya duduk kembali. Saat istri saya di rumah sakit melahirkan bayi kami pergi liburan sebentar. Pas kami pulang, apartemennya sudah dijual. Saya juga tinggal di sana, dan nilai propertinya naik drastis sejak kami menikah. Bukannya saya berhak atas separuh dari apartemen itu? Pengacara itu mengangguk, mencatat, sertifikatnya atas nama siapa? Istri saya. Tapi kami sudah menikah dan kami tinggal di sana bersama. Bukannya itu ada artinya? Tergantung apakah itu diperoleh sebelum atau sesudah pernikahan.
Bima ragu-ragu. Orang tuanya membelikannya untuknya sebelum pernikahan kami, tapi karena kami tinggal di sana sebagai suami istri, saya punya hak harta gono gini di sana kan? Pengacara itu meletakkan pulpennya dan menatap mata Bima. Jujur saja, itu perjuangan berat. Harta bawaan yang diberikan oleh orang tua jarang dianggap sebagai harta bersama yang bisa dibagi. Tetapi kita bisa mencoba berargumen bahwa kontribusi Anda meningkatkan nilainya. Ibu Ratna mencondongkan tubuhnya ke depan. Itu benar sekali. Anak saya yang jadi tulang punggung. Dia yang bayar biaya perawatannya. Kita harus menuntutnya atas tekanan mental juga. Putri sudah menghancurkan keluarga kita. Bima mengangguk, mengepalkan tinjunya. Kita akan ajukan gugatan. Saya mau separuh dari nilai apartemen itu, ditambah ganti rugi. Dan begitulah pihak Bima mengajukan gugatan mereka. Beberapa hari kemudian, Putri membuka amplop coklat tebal yang dikirimkan ke rumah orang tuanya. Ia perlahan membaca jargon hukum tersebut. Separuh nilai properti, ditambah ganti rugi yang tidak masuk akal. Putri tertawa singkat dan tajam, lalu melemparkan berkas itu ke atas meja makan. Pengacaranya berbicara dengan tenang melalui telepon. Seperti dugaan, ini pemerasan. Jangan khawatir, karena kita punya dokumentasi kuat tentang harta bawaan tersebut, mereka tidak akan memenangkan sepeser pun dari penjualan properti itu. Tapi ada satu hal yang perlu kita selidiki. Aliran dana uang suami Anda. Maksud Bapak? Tanya Putri. Sebelum Anda mengosongkan rekening Anda, ada penarikan uang tunai dalam jumlah sangat besar dari rekening tabungan bersama kalian. Kalau kita bisa melacak kemana dana harta bersama itu pergi, itu akan benar-benar menghancurkan kasusnya. Putri mengatupkan bibirnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya kenal seorang detektif swasta yang sangat bisa diandalkan. Dia sangat ahli dalam akuntansi forensik dan melacak jejak keuangan. Apakah Anda mau saya menugaskannya? Ya. Tolong lakukan apapun yang diperlukan. Putri menutup telepon dan menatap keluar jendela. Dari kamar sebelah, ia bisa mendengar celoteh lembut bayinya. Sementara itu, Bima dan Ibu Ratna muncul di depan gerbang perumahan orang tua Putri. Berdiri di trotoar, Ibu Ratna mulai berteriak. Putri, keluar kamu, perempuan jahat. Kamu jual rumah suamimu, dan sekarang kamu sembunyi. Suaranya bergema di jalanan yang rapi dan sunyi itu. Para tetangga mengintip dari balik tirai mereka, berbisik-bisik. Tidak butuh waktu lama hingga mobil patroli polisi datang. 2 petugas keluar. Kalau Anda terus begini, kami bisa kenakan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Silakan bubar. Ibu Ratna meraih lengan petugas itu, berpura-pura menangis. Menantu saya mencuri rumah kami, Pak. Kami ini korbannya. Bawa saja ke hakim. Ibu, Anda tidak bisa mengganggu ketertiban umum di sini. Merasa terhina, Bima meraih lengan ibunya dan menariknya mundur. Bu, ayo pergi. Kita cuma bikin diri kita kelihatan gila. Ibu Ratna menggemeretakkan giginya dan menatap rumah itu dengan penuh kebencian sebelum membiarkan Bima menyeretnya pergi. Beberapa hari kemudian, detektif swasta Putri menyerahkan temuannya. Ia telah melacak pergerakan Bima dan mengamankan rekaman kamera ATM serta catatan transfer bank. Saat pengacara Putri membaca laporannya, alisnya terangkat. Uang yang hilang dari rekening tabungan bersama telah ditransfer ke rekening bank milik Siska. Pengacara itu segera menelepon Putri. Putri, uang yang dikuras suami Anda langsung mengalir ke adiknya. Jumlahnya sangat besar. Kami sedang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk membuka catatan bank Siska sekarang juga. Putri mencengkeram ponselnya erat-erat dan memejamkan mata. Kita juga sudah tahu uang itu dipakai untuk apa. Baru-baru ini, Siska membeli SUV mewah baru dan membayar tunai untuk renovasi besar-besaran di rumah barunya. Sepertinya dia habis-habisan untuk persiapan pernikahannya. Putri terdiam cukup lama sebelum berbicara. Suaranya sedingin es. Kumpulkan setiap bukti. Saya mau semuanya disajikan di pengadilan. Hari sidang pun tiba. Bima dan Ibu Ratna masuk ke ruang sidang pengadilan dengan ekspresi angkuh, setelah mengumpulkan beberapa kerabat untuk menjadi saksi karakter. Ibu Ratna menepuk lengan Bima. Jangan khawatir. Nggak ada hakim yang cukup bodoh untuk membela perempuan yang menjual rumah tanpa memberitahu suaminya. Ibu benar. Kita akhiri semua ini hari ini, kata Bima, membetulkan jas murahannya. Sementara itu, Putri diam-diam telah menyiapkan bukti-bukti terakhirnya. Rekaman pesan suara dari Siska yang mengemis minta uang, pesan teks, dan laporan keuangan dari detektif swasta. Pengacaranya punya satu kejutan terakhir. Kami memanggil tunangan Siska sebagai saksi. Hakim mengizinkannya. Putri hanya mengangguk. Di ruang sidang, Bima menatap Putri dengan tajam. Putri tidak memalingkan pandangan. Ia menatap lurus menembus Bima. Saat semua orang sudah duduk, pengacara Bima berdiri lebih dulu. Yang mulia,
Saudari Putri menipu suami dan mertuanya dan menjual tempat tinggal utama mereka tanpa persetujuan. Ini adalah kasus penipuan yang jelas, dan dia memikul tanggung jawab penuh atas hancurnya keluarga ini. Selanjutnya, Ibu Ratna duduk di kursi saksi, menepuk-nepuk matanya yang kering dengan tisu. Dari awal, Putri cuma mengincar harta anak saya. Dia sangat materialistis. Dia nggak tahu cara mengurus rumah, dan kerjanya cuma menghambur-hamburkan uang. Yang Mulia tidak tahu seberapa besar penderitaan kami. Beberapa kerabat di bangku pengunjung mengangguk setuju. Pengacara Putri berdiri. Yang Mulia, properti yang dipermasalahkan dibeli sepenuhnya dengan dana dari orang tua saudari Putri sebelum pernikahan dan sertifikatnya secara eksklusif atas namanya. Ini adalah harta bawaan, ia menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada Panitera. Ini bukti transfer dan akta kepemilikannya. Saudara Bima tidak berkontribusi sepeser pun pada nilai ekuitasnya. Ruang sidang menjadi hening. Lalu pengacara Putri mengeluarkan tumpukan map kedua. Selain itu, Yang Mulia, kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa saudara Bima telah menggelapkan harta Gonogini dengan mentransfer puluhan juta rupiah dari tabungan bersama mereka ke rekening adiknya, Siska. Suara keterkejutan menyebar di antara para hadirin. Warna pucat pasi menyapu wajah Bima, dan Ibu Ratna menatap putranya dengan mulut menganga. Hakim menunduk menatap Bima dari balik kacamatanya. Saudara Bima, bisakah Anda menjelaskan transfer bank ini? Bima berdiri. Terbata-bata. Saya cuma meminjamkannya ke adik saya untuk bisnisnya. Dia berjanji akan mengembalikannya. Apakah Anda memiliki surat perjanjian utang atau kontrak pengembalian? Bima menggigit bibirnya dan menunduk. Ia tidak punya apa-apa. Pengacara Putri menampilkan beberapa foto yang diperbesar di proyektor. Siska menggunakan dana harta bersama ini untuk membeli SUV mewah dan merenovasi total sebuah rumah. Ini bukan pinjaman bisnis. Ini adalah dana gelap untuk membayar persiapan pernikahannya yang mewah. Semua orang di ruangan itu berpaling menatap Siska yang menyusut di kursinya di barisan belakang. Tepat pada waktunya, saksi bintang Putri memasuki ruangan. Tunangan Siska, Reza. Sebelum duduk di kursi saksi, Reza bertatapan dengan Siska. Siska menatapnya dengan mata berkaca-kaca, menggelengkan kepalanya memohon. Reza tampak jijik, mengatupkan rahangnya, dan mengambil tempat di kursi saksi. Saudara Reza, pengacara Putri memulai, apa yang dikatakan Siska kepada Anda mengenai sumber dana untuk pernikahan dan renovasi rumah Anda? Dia bilang ke saya kalau itu adalah uang warisan dari almarhum neneknya. Apakah dia benar-benar menerima warisan? Tidak, saya menyelidikinya setelah saya mendapat surat panggilan pengadilan ini. Bisik-bisik meletus lagi di galeri. Reza menoleh untuk menatap langsung ke arah Siska. Siska, kamu bohong soal semuanya ke aku. Aku pikir kita sedang membangun masa depan bersama. Sejujurnya, aku nggak bisa menikahi orang yang mencuri dari seorang ibu yang baru melahirkan demi mendanai gaya hidup yang nggak mampu dia beli. Pernikahan ini batal. Kita putus. Siska melompat dari kursinya dan menjerit, kakinya lemas saat ia ambruk ke lantai. Di sebelahnya, keterkejutan itu terlalu berat bagi Ibu Ratna, yang merosot pingsan di lorong kursi. Ruang sidang berubah menjadi kacau balau. Petugas memanggil ambulans dan para medis tiba untuk membawa kedua wanita itu keluar dengan tandu. Setelah ketertiban pulih, hakim mengetukkan palunya dan menyampaikan putusannya. Permohonan penggugat untuk pembagian harta Gonogini atas real estate tersebut ditolak. Properti tersebut secara hukum diakui sebagai harta bawaan yang menjadi milik sepenuhnya saudari Putri. Selain itu, mempertimbangkan penggelapan harta bersama yang sangat keterlaluan oleh saudara Bima dan fakta bahwa ia menelantarkan istrinya yang baru melahirkan serta bayinya, saya mengabulkan gugatan cerai saudari Putri dengan hak asuh anak penuh, dan memerintahkan saudara Bima untuk mengembalikan sepenuhnya dana yang digelapkan beserta biaya hukum. Bima mencengkeram sandaran kursinya dan menundukkan kepalanya dalam kekalahan telak. Putri duduk dengan tenang di sebelah pengacaranya, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuannya. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan, hanya kelelahan yang hening dari seseorang yang baru saja selamat dari perang brutal. Melangkah keluar dari gedung pengadilan, Putri menatap ke langit. Kemenangan itu terasa hampa. Rasa kosong yang aneh membasuh dirinya. Beberapa hari kemudian, pengacaranya menelepon untuk mengatakan bahwa Bima telah mengajukan banding, mengklaim bahwa Putri telah menyuap saksi. Itu argumen yang putus asa dan mustahil. Dia akan kalah, pengacara itu meyakinkannya. Tapi saya juga harus memperingatkan Anda. Bima telah mengunggah kebohongan fitnah tentang Anda di Facebook dan Twitter. Mengklaim bahwa Anda adalah wanita matre.
Kita bisa mengajukan gugatan pencemaran nama baik secara terpisah. Putri mencengkeram ponselnya erat-erat. Ini tiada akhir. Urus saja, bisiknya, menutup telepon. Ia berjalan masuk ke kamar bayi dan berbaring di sebelah bayinya yang sedang tidur, menatap langit-langit. Meskipun ia telah menang, beban tak kasat mata masih menghancurkan pundaknya. Setiap malam ia menderita mimpi buruk. Ada hari-hari di mana ia bahkan tidak bisa memaksakan senyum saat menatap anaknya. Suatu sore, saat merapikan kardus-kardus di gudang rumah orang tuanya, Putri melihat sebuah portofolio kulit tua yang usang. Ia menariknya keluar dan membuka resletingnya. Di dalamnya terdapat buku sketsa dan portofolio desain dari masa kuliahnya di jurusan desain industri. Ia duduk di lantai semen dan membalik halamannya satu persatu. Di sudut sebuah sketsa, ia melihat sebuah catatan yang ia tulis untuk dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Putri, kamu akan menjadi desainer yang hebat. Jari-jarinya menelusuri grafit yang memudar itu. Rasanya seperti sebuah suara yang memanggilnya dari masa lalu yang terlupakan. Putri memeluk buku sketsa itu ke dadanya dan duduk di sana untuk waktu yang lama. Keesokan harinya, Putri mengikat bayinya ke dalam stroller dan meninggalkan rumah. Ia berjalan tanpa tujuan di pusat kota sampai ia mendapati dirinya berada di depan Jakarta Convention Center. JCC. Sebuah spanduk besar tergantung di atas pintu masuk. Pameran Ibu dan Balita Nasional. Putri berhenti. Hampir secara naluriah, ia merogoh tas jinjingnya dan menyentuh buku sketsa tua yang ia bawa. Ia tidak tahu mengapa ia mengemasnya, tetapi ia mendorong stroller itu melewati pintu-pintu pameran. Di dalam aula pameran yang sangat besar, ratusan stan memajang perlengkapan bayi berteknologi tinggi yang berwarna-warni di bawah terangnya lampu halogen. Putri perlahan menyusuri lorong-lorong. Ia menguji gendongan bayi, memeriksa botol susu, dan meneliti suspensi pada stroller mahal. Tiba-tiba, ia menarik buku sketsanya dari tas. Mengaduk-aduk mencari pulpen, ia menemukannya di sebelah krayon yang terselip. Ia duduk di bangku, membuka halaman kosong, dan mulai membuat sketsa dengan cepat. Ia mencatat kelemahan struktural pada gendongan bayi yang ada di pasaran saat ini dan merancang desain ergonomis yang sama sekali baru. Saat ia sedang sangat fokus menggambar, seseorang menepuk bahunya dengan lembut. Putri, ini kamu? Putri mendongak dan melihat seorang pria jangkung berpakaian rapi tersenyum ke arahnya. Ini aku, Dimas. Kita teman seangkatan di desain industri waktu kuliah. Mata Putri membelalak. Dimas. Wah, sudah bertahun-tahun ya. Kamu ngapain di sini? Dimas menatap stroller itu dan tersenyum hangat. Wah, kamu punya bayi, kamu sudah jadi ibu sekarang. Putri memaksakan senyum sopan, merapikan selimut bayinya. Iya, kalau kamu. Cuma mampir. Dimas menepuk tanda pengenal peserta pameran di dadanya. Aku merintis perusahaan produk bayi beberapa tahun lalu. Kami punya stan di aula utama sana. Ia menunjuk ke arah area pajangan yang besar dan elegan. Putri menatapnya dengan terkejut. Kamu pemilik perusahaannya? Iya. Mulai kecil-kecilan dari garasi, tapi disinilah kami sekarang. Tunggu, kamu lagi gambar apa? Mata Dimas tertuju pada buku sketsa yang terbuka di pangkuannya. Putri dengan cepat mencoba menutupnya. Oh, bukan apa-apa. Cuma koret-koret. Tunggu, coba kulihat. Dimas tidak menunggu izin. Ia dengan lembut menghentikan tangan Putri dan menatap halaman-halaman itu. Matanya menyapu sketsa-sketsa rumit Putri. Sebuah gendongan bayi dengan tali distribusi beban yang revolusioner, bantal menyusui yang dapat disesuaikan, dan tambahan kompartemen modular untuk stroller. Ia perlahan mengangguk. Kamu gambar ini barusan? Putri mengangguk. Konsep gendongan ini, caramu mendistribusikan beban lumbar dengan sangat sederhana. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kamu masih jenius, Putri. Mata Putri berkaca-kaca. Kata-kata itu menghantam bagian terdalam di hatinya. Ia tidak bisa mengingat kapan terakhir kali seseorang memanggil namanya dan mengakui bakatnya. Kamu cuma memujiku saja, Dimas. Aku sudah lama di industri ini. Aku tahu desain yang bagus kalau aku melihatnya. Ia mengembalikan buku sketsa itu. Ayo kita ngopi. Kita perlu bicara. Duduk di kedai kopi dekat area pameran, Dimas memberikan secangkir latte kepada Putri dan mempelajari wajahnya. Ia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya, dan tubuhnya jauh lebih kurus. Putri, kamu baik-baik saja? Kamu kelihatan pucat. Putri mencengkeram erat gelas kertas yang hangat itu. Ia tidak berencana untuk memberitahu siapapun, tetapi di bawah tatapan Dimas yang sabar dan tidak menghakimi, kata-kata itu tumpah begitu saja. Waktu aku baru keluar dari rumah sakit, suamiku mengganti kunci dan pergi liburan sama keluarganya. Kami sedang dalam proses perceraian yang sangat brutal sekarang. Dimas meletakkan kopinya, wajahnya mengeras.
Aku menjual apartemen itu karena itu milikku, tapi sekarang dia mengajukan banding atas keputusan pengadilan dan menjelek-jelekkan namaku di internet. Ini seolah nggak pernah berakhir. Suaranya pecah. Bayi itu mulai rewel di stroller, dan ia dengan cepat menimangnya. Dimas terdiam untuk waktu yang lama. Lalu, dengan suara yang rendah dan stabil, ia berkata, "Putri, kamu ingat waktu kamu memenangkan hadiah utama di pameran desain tingkat akhir kita?" Putri mendongak. "Juri bilang karyamu itu sekelas profesional. Kamu mengalahkanku untuk penghargaan itu, ingat?" Ia tersenyum lembut. "Sepertinya kamu satu-satunya yang lupa betapa jeniusnya dirimu." Putri mengangkat cangkirnya, namun tangannya terlalu gemetar untuk minum. "Dimas, aku sudah nggak berguna sekarang. Keseharianku isinya cuma menyeduh susu formula, baca dokumen hukum, dan kena serangan panik. Itu saja, kamu kesulitan karena kamu memikul beban yang seharusnya untuk 3 orang sendirian. Itu nggak ada hubungannya dengan kemampuanmu." Ia terdiam. "Perusahaanku sedang membentuk tim R&D baru. Kami mau mendesain produk yang benar-benar dibutuhkan oleh para ibu. Apa pendapatmu kalau kamu memimpin tim itu?" Mata Putri membelalak. Tapi aku sama sekali nggak punya pengalaman korporat." "Pengalaman bisa diajarkan. Intuisi yang kulihat dalam sketsa itu lebih tajam dari desainer senior manapun di perusahaanku. Kamu melihat masalah sebagai seorang ibu dan memecahkannya sebagai seorang insinyur. Kamu nggak bisa diajarkan itu di kampus." Putri menunduk menatap bayinya yang sudah terbangun dan sedang berceloteh ke arahnya. "Kamu nggak perlu jawab sekarang. Pikirkan saja dulu." Dimas menyodorkan kartu nama hitam matnya, yang elegan ke seberang meja dan berdiri. Malam itu, Putri duduk di meja makan bersama orang tuanya. Ia meletakkan kartu nama Dimas di atas meja kayu. "Teman kuliahku nawarin pekerjaan di perusahaannya. Mereka mendesain perlengkapan bayi." Ibunya mengambil kartu itu. "Kamu mau ambil?" Putri mau coba, tapi bayinya. Ayahnya meletakkan korannya dan menatapnya. "Kami yang akan jaga cucu kami. Kamu pergilah bekerja." Ibunya meraih tangan Putri. "Papa benar. Pergi bangun kembali hidupmu. Kami akan selalu mendukungmu." Putri menatap kedua orang tuanya dan menundukkan kepala, menangis lega. Keesokan paginya, Putri menelepon Dimas. "Dimas, aku ambil pekerjaannya." Ia mendengar tawa hangat di seberang sana. "Pilihan bagus. Sampai ketemu di kantor besok." Putri menutup telepon dan membuka buku sketsanya. Di halaman kosong yang baru, ia menggambar garis tajam pertama. Tangannya sedikit gemetar, namun ia tidak berhenti. Selama minggu pertamanya, Putri mempresentasikan konsep gendongannya ke Dewan Eksekutif. 3 pria berjas duduk di seberangnya dengan tangan bersilang. "Desainnya menarik," kata salah satu dari mereka meremehkan, "tapi terlalu idealis. Biaya produksinya akan memakan margin keuntungan kita. Ini nggak hemat biaya." Tangan Putri bergetar saat ia mengumpulkan materi presentasinya. Berjalan keluar dari ruang rapat, ia mendengar mereka berbisik ragu. Ia berhenti di lorong, memejamkan mata, dan menarik napas dalam-dalam. Ia mengatupkan giginya dan berjalan kembali ke mejanya. Selama 2 minggu berikutnya, Putri hanya tidur 4 jam sehari. Ia menjahit tangan sendiri prototipe-prototipenya. Ia pergi ke taman-taman lokal seperti Taman Suropati dan mensurvei lebih dari 100 ibu, menyusun datanya dengan cermat. Saat ia kembali melangkah ke ruang rapat, ia tidak hanya membawa sketsa. Ia menjatuhkan prototipe fisik ke atas meja mahoni dan menyalakan PowerPoint berbasis data. 70% ibu yang disurvei menyebutkan nyeri pinggang dan bahu yang parah sebagai alasan utama mereka berhenti menggunakan gendongan setelah 6 bulan, ujar Putri dengan tegas. Prototipe ini memecahkan masalah itu. Dan dengan mengganti supplier Gesper ke vendor di Bandung, biaya produksi hanya naik 15%. Tapi kita bisa mematok harga premium 40% di retail karena sertifikasi ergonomisnya. Para eksekutif mengoper prototipe itu, saling bertukar pandang terkejut. "Anda tidak bisa berdebat dengan data yang kuat. Mari kita jalankan pengujian beta," kata eksekutif utama akhirnya, mengangkat tangannya untuk menyetujui anggaran. Meninggalkan ruangan itu, Putri bersandar ke dinding lorong dan menghembuskan napas gemetar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, senyum tulus yang kuat merekah di wajahnya. Tim Putri memasuki masa lembur. Ia mencurahkan setiap tetes rasa frustrasi, cinta, dan pengalamannya sebagai seorang ibu ke dalam produk tersebut. Di malam-malam ia harus lembur. Dimas diam-diam membawakannya makan malam seperti nasi padang atau martabak favoritnya, meletakkannya di mejanya, dan kembali ke ruangannya sendiri. Sementara itu, Bima kalah dalam bandingnya.
Hakim menolaknya dengan tegas dan menguatkan perintah untuk membayar biaya hukum Putri serta uang ganti rugi. Tenggelam dalam utang dan tidak mampu mengamankan pinjaman bank yang layak, Bima beralih ke pinjol ilegal, pinjaman online dan rentenir untuk mempertahankan gengsinya. Siska dan Ibu Ratna yang terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit yang pengap Siska yang telah diputuskan dan menderita menghabiskan setiap hari dengan pahit menyalahkan Putri atas kehidupan mereka yang hancur. Namun, Putri mulai keluar dari bayang-bayang. Kepercayaannya dirinya kembali dan suaranya di dalam rapat semakin berwibawa. Saat prototipe terakhir dari gendongan bayi itu diluncurkan, jajaran petinggi perusahaan tercengang. Setelah rapat evaluasi, Dimas menghampiri Putri saat ia sedang mengemasi barang. "Kamu luar biasa tadi di dalam, Putri," kata Dimas dengan lembut. Putri mendongak menatapnya, matanya berkaca-kaca, tetapi ia tersenyum. "Terima kasih, Dimas. Terima kasih karena sudah memberiku kesempatan ini." "Kamu yang menciptakan kesempatan itu sendiri," balas Dimas, balik tersenyum. Di luar jendela gedung pencakar langit, pemandangan kota Jakarta berkilauan di malam hari. 2 tahun kemudian, Putri meluncurkan lini produk unggulannya, Sayang Anak. Di hari peluncurannya, situs web perusahaan down karena volume trafik yang membludak. Gendongan bayi itu viral di TikTok, dipuji sebagai keajaiban bagi para ibu dan ludes terjual dalam 3 minggu. Buyer retail dari Mothercare dan Transmart terus-menerus menelepon mereka. Dalam waktu setahun, mereka telah mengantongi kesepakatan distribusi di seluruh Indonesia hingga Asia Tenggara. Wajah Putri mulai muncul di majalah SWA dan podcast-podcast bisnis. Para jurnalis terobsesi dengan kisahnya, seorang ibu tunggal yang mengubah perjuangannya menjadi kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah. Duduk di depan kamera untuk acara berita pagi, Putri berbicara dengan tenang. "Sebagai seorang ibu, saya menghadapi pergumulan harian yang tidak diperbaiki oleh siapapun, jadi saya memutuskan untuk memperbaikinya sendiri." Kutipan itu beresonansi dengan jutaan wanita. Malam penghargaan pun tiba. Putri duduk di barisan depan Grand Ballroom Ritz-Carlton Pacific Place mengenakan gaun malam hitam yang memukau. Ruangan itu dipenuhi oleh para raksasa industri dan pers. Dimas duduk 3 baris di belakang, menatap panggung dengan saksama. Dan pengusaha inovatif tahun ini jatuh kepada Putri, direktur utama dari Sayang Anak, umum pembawa acara. Ballroom itu meledak dalam tepuk tangan. Putri berdiri, merapikan gaunnya, dan menaiki tangga menuju panggung. Ia menerima piala kristal yang berat itu dan melangkah ke mikrofon. "Terima kasih," Putri memulai, menarik napas dalam-dalam. 2 tahun yang lalu, saya berada di titik terendah. Saya berdiri di lorong yang dingin menggendong bayi saya yang baru lahir, tanpa arah tujuan. Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang tidak pernah berhenti percaya pada saya. Saya ingin berterima kasih kepada Dimas yang melihat potensi saya saat saya seolah tak terlihat, dan tim saya yang luar biasa. Suaranya sedikit bergetar, tapi lebih dari segalanya, saya berterima kasih kepada putra saya. Tanpa dia, semua ini tidak akan ada. Dialah alasanku untuk segalanya. Tepuk tangan terdengar bergemuruh. Setelah itu, pada sesi wawancara pers, seorang jurnalis mengangkat tangannya. "Mbak Putri, perceraian Anda yang sangat disorot publik sudah sangat dikenal di internet. Apakah Anda akan mengatakan bahwa kesuksesan besar Anda adalah bentuk balas dendam terhadap mantan suami Anda?" Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Manajer PR-nya dengan halus menyenggolnya, tetapi Putri hanya tersenyum tenang. "Kesuksesan saya dibangun di atas cinta saya kepada anak saya, dan keyakinan yang saya miliki pada diri saya sendiri. Kata balas dendam tidak lagi ada dalam kosakata saya. Saya hanya tidak memikirkan dia." Tepuk tangan meriah kembali terdengar. Saat semuanya selesai, Putri menyelinap keluar ke lorong hotel yang sepi. Dimas bersandar di pilar marmer, memegang kunci mobilnya. "Kamu luar biasa di atas sana," kata Dimas. "Kamu masih di sini? Tentu saja. Aku nggak akan pulang tanpa mengajak bintang utama malam ini makan malam." Mereka menyetir ke sebuah restoran mewah fine dining yang sepi dengan pencahayaan temaram. Mengangkat gelas mereka bersulang. Dimas meletakkan gelasnya dan menatap dalam-dalam ke mata Putri. "Putri, ada sesuatu yang harus kukatakan. Aku sudah ingin mengatakannya sejak minggu pertamamu di kantor, tapi waktunya rasanya nggak pernah pas." Putri duduk diam tak bergerak. "Melihatmu berjuang melewati neraka. Yang bisa kulakukan cuma membawakanmu makan malam. Aku jatuh cinta padamu, melihatmu bekerja lembur, melihatmu tersenyum pada timmu bahkan saat kamu kelelahan. Aku jatuh cinta pada bagaimana kamu nggak pernah menyerah di depan dewan direksi dan bagaimana kamu menatap foto anakmu saat kamu pikir nggak ada yang melihat.
Aku ingin melindungimu. Aku ingin ada di sana untukmu. Putri mencengkeram serbet di pangkuannya, menunduk. Dimas, hidupku ini rumit. Aku bawa beban. Aku punya anak. Kamu nggak rumit. Masa lalumu itulah yang membuatmu menjadi wanita luar biasa yang duduk di depanku saat ini. Dan aku juga menyayangi anakmu. Aku menginginkan semuanya. Putri mendongak menatapnya, sebuah senyum rentan dan indah merekah. Aku sudah merasakan lebih dari sekadar rasa syukur sejak lama, Dimas. Aku cuma berpikir aku nggak berhak mengatakannya. Dimas mengulurkan tangannya di atas taplak meja putih dan meraih tangan Putri. Putri tidak menarik tangannya. Beberapa bulan kemudian, di suatu akhir pekan yang cerah, Putri membawa balitanya ke taman kota. Bocah kecil itu, yang baru belajar merangkai kata, berjalan tertatih-tatih dengan gembira sambil menggenggam tangannya. Bunda, pohon besar. Iya, sayang. Pohonnya besar sekali. Ayo kita lihat. Mereka duduk di bangku taman. Putri mengeluarkan sekotak jus dan beberapa camilan, lalu ia mengusap remahan dari pipi putranya dan tertawa. Televisi di toko elektronik terdekat sedang memutar ulang pidato penerimaan penghargaannya. Di sebuah kamar hotel melati yang kotor dan remang-remang di sudut lain kota, Bima menatap layar TV yang retak. Kamera memperbesar wajah Putri yang berseri-seri dan sukses. Bima menggemeretakkan giginya. Rahangnya tampak menegang. Di sebelahnya, Ibu Ratna merampas remote TV dan memencet tombol power dengan kasar. Matikan, Ibu nggak sudi lihat dia. Ibu nggak tahan lihat dia sok sempurna begitu. Ibu Ratna melemparkan remote itu ke dinding dan berbaring telentang di kasur yang penuh noda. Kulitnya pucat kekuningan yang sakit-sakitan, dan tangannya bergetar hebat saat ia mencengkeram dadanya. Bima hanya menatap kosong ke arah langit-langit yang mengelupas. Beberapa minggu kemudian, Dimas mengundang Putri dan putranya ke rumah orang tuanya untuk makan siang di hari Minggu. Saat ibu Dimas membuka pintu, ia melirik balita itu dan sedikit mengerutkan kening. Dimas, dia kelihatannya baik, tapi dia bawa anak. Kamu yakin sudah siap untuk itu? Bisiknya di ruang depan. Ma, dia adalah bagian dari wanita yang aku cintai. Dia keluargaku sekarang juga, jawab Dimas dengan tegas. Di meja makan, Putri bersikap sopan dan anggun. Terima kasih banyak sudah mengundang kami, Tante. Makanannya enak sekali. Balita itu menunjuk ke arah perkedel kentang. Enak, Eyang. Satu kata polos itu meluluhkan hati Ibu Dimas. Setelah makan malam, ia menarik Putri ke samping dan menggenggam tangannya. Putri, kamu sudah melewati banyak hal. Dimas cerita semuanya. Kalau kamu butuh apa-apa, telepon Tante, ya. Ia menggendong balita itu dan mengecup dahinya. Putri menggigit bibirnya, menahan air mata, dan tersenyum lebar. Terima kasih. Dimas memperhatikan dari ambang pintu, tersenyum diam-diam. Musim semi itu, Dimas melamar. Ia meminta bantuan balita itu. Bocah laki-laki itu berjalan tertatih-tatih menghampiri Putri di halaman belakang, memegang sebuket kecil bunga aster. Terikat pada pitanya adalah sebuah cincin berlian yang berkilau. Saat Putri mendongak, Dimas sudah berlutut dengan satu kaki. Putri, mari kita jadi sebuah keluarga. Putri menangis terseduh-seduh, mengangguk penuh semangat dan mengulurkan tangannya. Saat Dimas menyematkan cincin itu ke jarinya, bocah kecil itu melingkarkan lengannya di leher Dimas. Ayah, itu adalah pertama kalinya ia memanggilnya begitu. Mata Dimas memerah, dan ia memeluk bocah itu erat-erat. 3 bulan setelah pernikahan luar ruangan mereka yang indah, sebuah potret keluarga berbingkai tergantung dengan bangga di ruang tamu rumah baru mereka, namun kebahagiaan sering kali rapuh. Suatu sore, balita itu pulang dari daycare dalam keadaan lesu. Menjelang malam, badannya panas tinggi. 40 derajat. Dimas, demamnya nggak mau turun. Kita harus ke UGD, jerit Putri. Dimas ngebut pulang dari kantor. Di ruang triase rumah sakit spesialis anak di Jakarta, bocah itu mulai kejang-kejang. Kejang. Putri jatuh ke lantai, menjeritkan namanya. Setelah menstabilkannya, dokter UGD keluar dengan wajah muram. Kejangnya sudah berhenti. Tapi kita harus melakukan MRI dan fungsi lumbal. Ada yang salah secara neurologis. Putri mencengkeram jas dokter itu. Apa bayi saya akan selamat? Dokter tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hari-hari berubah menjadi seminggu penuh tes yang menyiksa. Putri tidak tidur, berjaga di samping tempat tidur rumah sakit. Dimas praktis tinggal di sana, melangkah ke lorong hanya untuk melakukan panggilan telepon putus asa ke berbagai dokter spesialis di seluruh negeri. Akhirnya, seorang ahli saraf anak memberi mereka diagnosis kelainan bentuk yang sangat langka di otak yang menyebabkan kejang tersebut.
Operasi adalah satu-satunya pilihan, tapi ini sangat berisiko. Mungkin cuma ada 3 ahli bedah di dunia yang memenuhi syarat untuk melakukan bedah mikrospesifik ini, jelas dokter. Putri jatuh berlutut. Dimas menangkapnya, menopangnya. Cari mereka, kata Dimas kepada dokter. Berapapun biayanya, dimanapun mereka berada, kami akan pergi. Duduk di kamar rumah sakit yang remang-remang, Putri memegang tangan putranya yang lemas. Bunda akan menyelamatkanmu. Bunda janji. Berita itu menyebar. Beberapa hari kemudian, Bima tiba-tiba muncul di lobi rumah sakit. Ia tampak berantakan dan putus asa. Ia jatuh berlutut saat Putri berjalan keluar untuk mengambil kopi. Putri, aku dengar apa yang terjadi. Tolong maafkan aku. Biarkan aku melihat anakku. Putri menatapnya dengan mata sedingin es abadi. Dia bukan anakmu, pergi. Putri, aku ayahnya. Aku mau bantu bayar operasinya. Aku akan lakukan apa saja. Kamu punya utang ratusan juta ke rentenir. Jangan bawa uang kotormu yang berdarah itu di dekat anakku, kata Putri dengan dingin, membalikkan badannya. Bima muncul setiap hari, berlama-lama di lobi. Tak lama kemudian, polisi tiba dan menangkapnya. Ia tertangkap basah membuat halaman donasi fiktif di Kitabisa.com menggunakan tragedi medis putranya untuk mencuri uang demi membayar bandar judinya. Putri bahkan tidak berkedip saat mendengar berita itu. Sementara itu, Dimas mengerjakan keajaiban. Ia menghabiskan malam-malamnya di panggilan Zoom dengan berbagai rumah sakit. Putri, aku menemukannya, kata Dimas suatu pagi, kelelahan, tapi penuh semangat. Ahli bedah saraf anak terbaik di Eropa. Dia akan terbang kembali dari konferensinya minggu depan ke Singapura, dan bersedia terbang ke sini. Seminggu, Putri menatap monitor. Apa dia bisa bertahan selama itu? Dia harus. Operasi itu akan menelan biaya fantastis, bahkan dengan asuransi. Dimas diam-diam mencairkan sebagian besar sahamnya di perusahaan. Ketika staf Putri dan ribuan ibu yang mengikuti mereknya mendengar berita itu, sebuah kampanye penggalangan dana besar-besaran meledak secara organik. Mereka mengumpulkan kekurangannya dalam 48 jam. Dimas tanpa henti meneruskan rekam medis bocah itu kepada dokter bedah tersebut. 2 hari sebelum jadwal penerbangan, monitor di kamar rumah sakit tiba-tiba berdengung liar. Alarm berbunyi nyaring. Bocah itu kejang lagi, wajahnya membiru. Code blue, teriak perawat, bergegas masuk. Ibu, Anda harus keluar. Putri ambruk di lorong, menekan kedua tangannya dalam doa. Tolong, tolong, Tuhan, tolong. Dimas tiba, meluncur melintasi lantai untuk memeluknya erat. Tiba-tiba, pintu lift berbunyi dan terbuka. Seorang pria berambut perak membawa tas medis ransel bergegas keluar. Itu adalah ahli bedah tersebut. Siapkan ruang operasi, teriaknya kepada dokter jaga. Kita masuk sekarang juga. Saat mereka mendorong bocah itu menyusuri lorong, Putri berlari di samping ranjang. Mata bocah itu berkedip terbuka sepersekian detik. Bunda. Bunda di sini, sayang. Kamu bakal tidur siang sebentar, dan pas kamu bangun, Bunda akan jadi hal pertama yang kamu lihat. Pintu berat ruang operasi tertutup. Putri merosot ke dinding. Lampu tanda operasi yang merah menyala. Lampu itu terus menyala selama 10 jam yang menyiksa. Saat lampu itu akhirnya mati, Putri, Dimas, dan orang tuanya semua berdiri menahan napas. Dokter bedah itu berjalan keluar, melepas topi bedahnya. Ia terlihat kelelahan, tetapi tersenyum. Operasinya sangat sukses, kami telah mengangkat kelainan tersebut. Masa kritis sudah lewat. Putri mengeluarkan isak tangis yang menyayat hati dan membenamkan wajahnya di dada Dimas. Ibunya menangis keras dan ayahnya bersandar ke dinding, menutupi matanya. 5 hari kemudian, bocah itu dipindahkan dari ICU. Saat Putri meremas tangan kecilnya, matanya perlahan terbuka. Bunda. Bunda di sini. Kamu pintar sekali, jagoan Bunda yang berani. Seminggu kemudian, Putri menerima surat yang diteruskan dari pengacaranya. Itu dari Bima, dikirim dari rumah tahanan. Ia telah mengubah penerima manfaat dari polis asuransi jiwanya yang kecil itu kepada putranya, melampirkan surat menyedihkan yang memohon pengampunan. Masukkan saja ke mesin penghancur kertas, kata Putri kepada pengacaranya. Pada detik itu juga, nama Bima benar-benar dan secara permanen terhapus dari ingatannya. Masa pemulihan dimulai. Dimas mengambil kuti untuk membawa bocah itu ke fisioterapi setiap hari. Karena penggalangan dana telah mengumpulkan uang 2 kali lipat dari biaya operasi, Putri membuat pengumuman. Kami meluncurkan Yayasan Sayang Anak untuk mendanai bedah saraf anak bagi keluarga berpenghasilan rendah. Langkah ini mengukuhkan perusahaannya sebagai merek nasional yang dicintai. Saat Putri akhirnya kembali ke kantor pusat perusahaannya,
Seluruh staf mengejutkannya di lobi dengan tepuk tangan, balon, dan kue. Selamat datang kembali, bos. Berbulan-bulan kemudian di pusat rehabilitasi, bocah itu berdiri di ujung matras yang empuk. Ayo ke bunda, kata Putri, berlutut dengan tangan terbuka. Bocah itu mengambil satu langkah. 1, 2, 3. Kakinya gemetar, tapi ia tidak jatuh. 4, 5. Ia praktis menerjang ke pelukan Putri sambil tertawa. Bunda, Dimas bersorak gembira dari belakangnya. Malam itu, Putri membuka MacBook-nya. Ia mulai mengetik sebuah naskah, mendedikasikannya untuk setiap ibu yang sedang berjuang di dunia. Ia mencurahkan seluruh perjalanannya ke dalam halaman-halaman itu. Pada hari pertama bocah itu masuk TK, Putri memegang tangan kanannya dan Dimas memegang tangan kirinya. Mereka berjalan menuju gerbang sekolah. Aku sudah besar sekarang, sorak bocah itu. Dimas membetulkan tali tas ransel kecilnya dan mengecup kepalanya. Beberapa bulan kemudian pada hari olahraga sekolah, bocah itu berlari dalam lari jarak 50 meter. Di tengah lintasan, sepatunya terlepas dan ia terguling ke rumput. Dimas segera mulai berlari menuju lapangan, namun bocah itu langsung bangkit kembali. Aku nggak apa-apa, ayah. Aku masih bisa lari. Itu baru jagoan ayah. Ayo, teriak Dimas. Bocah itu tidak memenangkan perlombaan tersebut, tetapi saat ia melewati garis finish, ia berlari lurus ke pelukan Putri. Melihat putranya berlari melintasi lapangan yang cerah, bocah yang sama yang pernah terbaring sekarat di ranjang rumah sakit adalah hadiah yang jauh lebih besar daripada medali emas manapun. Berkendara pulang dari sekolah, mereka berhenti di lampu merah. Putri melihat keluar jendela dan melihat gang belakang sebuah warteg pinggir jalan yang kumuh dan berminyak. Duduk di atas peti kerat botol yang dibalik, menggosok panci yang penuh minyak tebal dengan selang, adalah Ibu Ratna. Wanita yang sombong dan kejam itu sudah tidak ada. Ia hanyalah seorang wanita tua yang hancur dan kelelahan. Semuanya baik-baik saja, sayang, tanya Dimas, menyadari Putri sedang menatap tajam. Iya, bukan apa-apa. Ayo pulang. Lampu berubah hijau dan mereka melaju pergi. Putri sama sekali tidak merasakan apa-apa. Tidak ada kemarahan, tidak ada belas kasihan, hanya ketidakpedulian. Beberapa hari kemudian, sebuah email muncul dari mantan detektif swastanya. Itu adalah tautan ke artikel berita lokal. Pria tak dikenal ditemukan tewas di taman kota, diduga korban kekerasan rentenir. Bahkan tanpa nama, Putri tahu itu adalah Bima. Ia menyeret email itu ke tempat sampah virtual dan mengosongkannya. Bagian dari hidupnya itu kini telah resmi mati dan terkubur. Malam itu, Putri, Dimas, dan putra mereka berdiri di atas tanah kafling kosong yang berumput di kawasan perumahan Sentul. Mereka sedang melihat cetak biru arsitektur untuk rumah impian yang sedang mereka bangun. Ruang keluarga di sebelah sini, tunjuk Dimas, dan kamar anak-anak ada di sayap timur, jadi mereka dapat sinar matahari pagi. Itu kamarku, teriak bocah itu, berlari berputar-putar. Dan kamar dedek bayi. Suara tawa mereka bergema melintasi ruang terbuka itu. Saat matahari mulai terbenam, Putri bersandar pada Dimas. Aku sudah menyelesaikan naskah bukuku hari ini, katanya pada Dimas. Benarkah? Itu luar biasa. Aku menyumbangkan 100% royaltinya ke bangsal rumah sakit anak. Dimas melingkarkan lengannya di pinggang Putri. Kamu luar biasa, Putri. Bunda, ayah, ayo cepat, teriak putra mereka dari trotoar. Mereka berlari kecil menghampirinya, ketiga bayangan mereka menyatu menjadi satu siluet panjang di bawah pendaran cahaya jingga lampu jalan. Kembali di ruang tamu mereka saat ini, potret keluarga itu tergantung dengan bangga di dinding. Tepat di sebelahnya ada sebuah bingkai kuningan kosong, menunggu foto yang baru. Di balik sweater longgar Putri, Dimas dengan lembut meletakkan tangannya di atas perut Putri yang mulai membesar. Sebuah kehidupan baru sedang bersemi. Terima kasih, Dimas, bisik Putri. Tidak, terima kasih kembali, jawabnya, mengecup pelipisnya. Wanita yang pernah berdiri terkunci di luar rumahnya sendiri di malam yang dingin itu, pernah menjadi orang yang paling sedih di dunia. Tetapi ia tidak terus terpuruk di lantai sambil menangis. Ia bangkit dan terus berjalan. Pembalasan dendam pamungkas kepada mereka yang menelantarkannya bukanlah dengan menghancurkan mereka, melainkan dengan membangun kembali dirinya menjadi sesuatu yang tak terpatahkan. Balas dendam yang sesungguhnya bukanlah dengan menimbulkan rasa sakit, tapi menemukan kebahagiaan yang mutlak dan tak tergoyahkan. Dan itulah yang tepatnya Putri lakukan. Sementara itu, suami dan mertuanya yang membuangnya menggali kuburan mereka sendiri dan terperosok ke dalamnya. Jika siapapun yang mendengarkan kisah ini sedang melewati masa-masa yang seperti neraka, ketahuilah bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sama seperti Putri,
yang dibutuhkan hanyalah satu langkah ke depan. Dan satu langkah itu adalah awal dari kehidupan yang sama sekali baru. Terima kasih telah mendengarkan. Jika Anda menikmati cerita ini, silakan tinggalkan komentar dan subscribe.